Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة yakni sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin salihin yad'u lah. Jemaah salat zuhur Masjid Universitas Indonesia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allah menyatakan bahwasanya setiap sesuatu telah ditentukan. Setiap sesuatu telah ada batasnya masing-masing. Apa itu? Yaitu ajal dari setiap makhluk. Kemudian Allah melanjutkan faiza jaa ajaluhum. Ketika ajal tersebut telah sampai, ketika ajal tersebut telah datang, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendahulukan ajal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengakhirkannya. Sehingga dengan kata lain, ajal tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Oleh karena itu di dalam ayat lain Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dahulu kala ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa itu ruh? Rasul menjawab, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Urusan ruh adalah urusanku, kata Allah, dan tidaklah aku memberikan pengetahuan tentang ruh itu kepada kalian melainkan sedikit. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ini, maka kita melihat perkembangan zaman dengan teknologinya dan ilmu pengetahuannya. Dari zaman dahulu hingga sekarang tidak ada satupun perguruan tinggi ataupun penelitian, pusat-pusat penelitian yang lain yang bisa meneliti tentang ruh. Sebelum hasil dari penelitian itu ditemukan, salah-salah ruhnya telah tiba pada masanya. Sehingga Allah mengingatkan setiap orang, setiap makhluk itu sudah ada ketentuannya. Namun kapan ketentuan itu datang, itulah yang masih menjadi misteri. Namun di sisi lain Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri sebelum ketentuan itu datang. Apa yang dikatakan Rasulullah di dalam sebuah hadis, idza matal insan, ketika seorang manusia mati, meninggal, inqata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalnya. Jadi ketika dia meninggal maka tidak bisa lagi beramal. Ketika dia meninggal maka kita tidak bisa lagi berharap dari sesuatu melainkan apa yang telah kita usahakan sebelum ajal itu datang. Namun masih ada harapan. Illa min thalathatin, kata Rasulullah. Kecuali 3 hal ini yang bisa kamu harapkan. Apa itu? Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja
hampir setiap dari kita bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa jadi apa yang kita peroleh itu bahkan lebih dari apa yang kita perlukan. Sehingga disitulah mungkin bisa kita lokasikan terhadap amalan ini, yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang menarik yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih. Selain sedekah jariyah, kamu juga bisa menginvestasikan ilmu yang bermanfaat. Berkenaan dengan ilmu ini, ternyata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu suatu pengetahuan yang dia miliki, kemudian pengetahuan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Kemudian yang kedua ada ilmu yang mubadzir. Ada ilmu tapi seperti nggak ada fungsinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya semua orang, masyarakat muslim khususnya, mereka mengetahui bahwasanya dia mengetahui, artinya dia berilmu. Dia mengetahui sholat itu sehari semalam 5 kali wajib dikerjakan. Tapi betapa banyak orang yang mengerjakan sholat 5 hari sekali, padahal dia tahu ketika tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Nah, itu yang artinya ilmu yang mubadzir, pengetahuan tapi tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yang berbahaya. Ilmu yang berbahaya ini bukan ilmunya yang berbahaya, akan tetapi mas'uliyatil ilm, tanggung jawab dari seseorang terhadap ilmu itu. Tidak adanya tanggung jawab dari seseorang terhadap ilmu yang Allah titipkan kepada dirinya, sehingga pengetahuan ini digunakan untuk suatu kejahatan, untuk merusak tatanan kehidupan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW berpesan, ketika kamu tidak bisa menyiapkan sedekah jariyah, mungkin kamu juga tidak bisa menuntut ilmu yang ilmu itu sampai puncak daripada ilmu. Maka ada hal yang ketiga, yaitu walidin shalihin yad'ulah. Didiklah anak kamu menjadi anak yang soleh, sehingga dia akan berdoa kepadamu. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan terakhir kita, yaitu anak keturunan kita. Jangan sampai anak kita sekolahkan, kita hanya berpikir berpusat kepada intelektualnya, tapi kita melupakan spiritualitas dari anak tersebut. Karena intelektual dan spiritual itu harus menjadi satu bagian dalam kehidupan. Kita harus menciptakan generasi anak keturunan yang pintar, tapi selain pintar juga benar. Jadi jangan pintar tidak benar, dan jangan pula benar tapi tidak pintar. Nah, maka di sini Rasul mengatakan wawalidin soleh, anak yang soleh. Maksudnya yad'ulah, yaitu anak yang pintar dari segi intelektual dan anak yang pintar dari segi spiritual, sehingga dia mampu menyeimbangkan antara pola pikir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja beberapa petikan hikmah yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khususnya dapat kita ambil pelajarannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.